Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kembali dengan YouTube aku, channel Muna Fadilah. Yuk kita bahas esai selanjutnya. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan bedah esai kedua aku yang waktu aku S1. Nah, ini kita coba lihat beberapa judul, diantaranya kemarin kita udah bahas satu dari beberapa topik, yang ini adalah yang kedua. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, langsung aja check it out. Oke, aku akan share beberapa pengalaman aku dalam eh, berbagi ini dan mempresentasikan waktu saat aku lomba di S1 itu. Oke, kita coba langsung fokus sama judulnya, yaitu strategi pengelolaan sampah dengan penerapan dalang atau daur ulang sebagai upaya pelestarian pariwisata Pantai Gili Laba, Sumeneb. Oke, kalau kemarin kan aku ngambil topiknya di Sampang nih teman-teman ya, tapi kali ini aku ngambil objek yaitu pariwisata di Kabupaten Sumeneb. Oke, sebelum kita lanjut, aku akan kasih beberapa info. Jadi kemarin aku ngambil topik tentang pendidikan, tapi kali ini aku ngambil topik tentang pariwisata. Nah, maka dari itu teman-teman harus tahu Sumeneb tuh dari mana sih? Oke, Sumeneb itu merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura yang di paling timur sendiri. Nah, itu merupakan salah satu heaven in the world ya, tapi salah satunya di Indonesia. Jadi kayak surganya Indonesia, tapi di bagian timur, yaitu di bagian timur paling Madura gitu. Nah, di sana di Sumeneb itu ada beberapa banyak sekali tempat pariwisata ya teman-teman. Jadi kalian kalau yang belum pernah ke Madura, terutama ke Sumeneb, yuk kita ke Sumeneb explore beberapa pariwisata yang ada di Madura itu. Nah, langsung saja untuk strategi pengelolaan sampah dengan penerapan dalang ini, kita tahu bahwasanya dalang adalah daur ulang, yang artinya sampah yang ada di sana tidak begitu sedikit, tidak begitu sedikit yang berarti banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mengetahui banyaknya sampah yang ada di sana. Jadi pariwisata tidak hanya menjual view ataupun pemandangan yang ada di sana, tetapi ada beberapa faktor yang tidak diketahui oleh orang-orang di luar sana. Tentunya yaitu dengan adanya sampah tersebut. Jadi keluhan masyarakat tidak hanya sebagian besar keramaian atau apa tidak, melainkan adalah sampah yang berserakan di sana. Mungkin dari teman-teman yang pernah ke sana ataupun yang berwisata ke sana. Nah, itu membuang sampah sembarangan ataupun tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Maka dari itu, teman-teman aku saranin untuk lain waktu harus peduli dengan lingkungan, terutama sampah itu sendiri. Oke, teman-teman memang menjaga sampah ya, akan tetapi sampah tersebut saat kita berada di sana, kita lupa membuangnya ataupun kita lupa membawa kembali sampah yang ada yang telah kita bawa dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu dampaknya juga nantinya ya. Jadi teman-teman, ini merupakan salah satu bukan unsur ya, motivasi saya untuk ngambil kenapa sih kok harus Sumeneb dan kok harus wisata itu. Oke, jadi kita intro dulu. Pengelolaan sampah di Madura sangatlah kurang teman-teman ya kalau menurut saya, karena waktu itu saya OTW ya, saya main dari ke rumah teman saya di Pamekasan, dan ujung jalannya dari OTW ke Pamekasan ke Bangka itu sendiri cukuplah lama, dan saya melihat kanan kiri itu pantai semua ya, dan mayoritas memang pantai karena dikelilingi oleh pantai. Nah, dengan begitu saya melihat pinggiran-pinggiran di sana seperti pantai di Sampang sendiri itu merupakan salah satu pantai yang amat sangat panjang, yang saya dari sebelumnya tidak pernah perjalanan yang dikelilingi pantai sepanjang itu. Tapi saya melihat kekurangan di situ karena banyaknya sampah yang berada di jalan-jalannya. Nah, dengan begitu saya mempunyai ide untuk bagaimana sih mengelola strategi dengan penerapan sampah yang ada di sana tuh kita daur ulang. Seperti itu. Nah, alasan saya memilih Sumeneb karena adalah salah satu kabupaten yang paling banyak diminati dalam pariwisata, dan mereka menjual view dengan apa yang ada di alam kita ini. Dan itulah mengapa saya ingin ada keunggulan dan juga kekurangan yang ada di alam sekitar, saya ingin ambil topik tersebut.
Nah, waktu itu saya dengan Vivi Rubianti ya, teman-teman kalian bisa melihat di sini adalah salah satu adik kelas saya di Asrama Universitas Trunojoyo. Saya berkeinginan untuk mengajak beliau ya, sekarang juga seperti saya sedang bekerja, mengajak beliau waktu itu dengan keterampilan dia, dengan kreativitas yang Kak Vivi Rubianti ini miliki. Waktu itu saya mengajak lomba beliau di UNER daerah Banyuwangi ya. Jadi saya membawa dengan judul ini untuk lomba di ajang karya tulis ilmiah nasional dengan berbagai universitas di seluruh Indonesia, khususnya di Banyuwangi UNER. Ya, nah langsung saja kita coba check it out. Oke, nah ini dia. Alasan saya mengambil tema pariwisata dengan topik sebagai sampah ya, daur ulang sampah, maka kita bisa melihat latar belakang saya adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki aset alam terindah ya, masuk di UNESCO juga salah satunya, tapi pariwisata alam seperti Borobudur ya. Tapi tetap saja Indonesia merupakan salah satu beautiful nationality yang have incredible for some view or yang lainnya seperti itu. Jadi banyak sekali ya teman-teman, pulau-pulau, pantai, ocean, island, dan lain sebagainya yang memiliki keindahan. Nah, di Indonesia sendiri memiliki pertumbuhan pariwisata mencapai 7,2% atau 44% di atas pertumbuhan pariwisata di dunia. Ini menurut BPS. Jadi dengan kesimpulan bahwasanya Indonesia sudah mencapai pertumbuhan yang besar dalam pariwisata itu sendiri. Gitu. Dan juga kita bisa lihat berdasarkan catatan indeks daya saing pariwisata Indonesia dari World Economic Forum ya. Jadi World Economic yang artinya adalah perkumpulan para ekonomi pariwisata di dunia tahun 2015 menempatkan Indonesia pada urutan ke-50 dari 141 negara di dunia. Nah, jadi Indonesia merupakan nomor 50 ya dari 141 yang memiliki aset wisata terendah di dunia. Nah, maka dari itu kita haruslah untuk menjaga ekosistem dari alam tersebut dan menjauhi dari sampah itu sendiri. Dan selanjutnya adalah, nah kita coba lihat di sini ada Pulau Madura, dan juga ini merupakan kota Sumeneb ya teman-teman, kalian bisa melihat dan di sini dikelilingi oleh pantai. Maka dari itu mengapa saya memilih Sumeneb, karena di sini dikelilingi oleh pantai. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat sampai ujung pulau ini, dan ini ada pulau lagi tentunya. Banyak sekali nama-nama pantai di sini dan banyak sekali apa itu namanya, banyak pantai ya tentunya, dan ekosistem yang ada di alam pantai tersebut. Oke, dan juga kita bisa lihat, nah ini untuk keselanjutannya, ini ada beberapa wilayah ya, tentunya Sumeneb, tetapi ada wilayah beberapa pantai di sini, teman-teman bisa lihat, ini betapa banyaknya pantai yang ada di sini, tempat-tempat monumen bersejarah dan alam-alam wisata, semuanya monumen bersejarah, intinya adalah sebuah warisan dunia yang harus kita lestarikan. Daripada itu kita lanjut kepada Pantai Gelabak tadi. Kita bisa melihat di sini karang, dan ketika sampah tersebut tadi yang saya bahas masuk ke dalam karang tersebut atau masuk ke dalam pantai tersebut, nah ini akan berakibat yang kurang baik ini. Karang-karang akan rusak, terganggu, dan juga beberapa masalah yang akan ada nantinya. Nah, lalu namun saat ini kondisi Pulau Gili bermasalah dengan sampah yang berserakan yang menyebabkan terancamnya terumbu karang. Itulah mengapa saya mengambil topik sampah sebagai pusat titik poin pada terumbu karang atau ekosistem di laut pariwisata tersebut. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi sekarang udah tahu ya mengapa saya pilih tema itu, karena waktu itu tahun 2018 kalau tidak salah yang saya ajukan lomba ini. Banyak sekali mereka yang wisata tanpa memikirkan hal-hal yang masih kecil itu, terutama sampah. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tujuan pustaka. Saya tulis juga waktu itu, saya harus mencari sumber dari pariwisata, sampah, maupun daur ulang. Saya
aku sendiri olah kata pariwisata, sampah dan juga daur ulang tersebut menjadi suatu kata yang beruntun, suatu kata yang bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah maupun artikel yang ada di internet dan sumber-sumber lain. Oke, akan tetapi saya jelaskan sedikit ya. Pariwisata merupakan salah satu tempat yang paling digemari di seluruh dunia. Itu yang dinamakan pariwisata dengan adanya nature site atau pemandangan alam yang luar biasa dengan tujuan untuk healing atau bisa dikatakan dengan melihat situasi alam kondisi dan juga dapat merasakan kebahagiaan tersendiri ketika kita berpariwisata dengan tempat alam tersebut. Nah, sampah merupakan salah satu sisa-sisa atau bisa dikatakan barang yang sudah tidak digunakan lagi alias dibuang, itu dinamakan sampah, dan daur ulang merupakan salah satu kegiatan untuk mendaur ulang atau mendaur ulang, yaitu dengan cara memanfaatkan kembali dengan cara pengulangan sampah seperti itu. Oke, dengan metode penelitian di sini agak rusak ya filenya, akan tetapi metode penelitian yang saya gunakan dalam sampah tersebut, dalam mendaur ulang sampah di pariwisata Gili Labak, saya menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana saya menggunakan literatur, sumber-sumber jurnal, buku, dan lainnya, dengan mengumpulkan semua data yang ada, lalu saya deskripsikan menggunakan kualitatif, dan jadilah beberapa research atau hasil lapang yang ada. Lapangan. Nah, berikut kerangka pemikiran yang sama persis dengan esai yang kemarin mau saya jelaskan ya teman-teman di channel YouTube ini. Oke, kalian bisa melihat permasalahan yang ada. Oke, permasalahan sampah yang berserakan di pesisir pantai mengganggu keindahan alam pantai Gili Labak, dapat mengganggu keindahan panorama wisata serta kerusakan terumbu karang. Itulah mengapa permasalahan saya angkat dari sini, karena banyak teman saya mengeluh atas apa yang mereka sudah lakukan, yaitu berpariwisata tapi ada sampah di sekelilingnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi faktor penyebabnya adalah kurangnya tempat sampah. Oke, di sini permasalahannya ada ya. Saya harap beberapa stakeholder dapat melihat video ini, bahwasanya penyebabnya di Gili Labak tersebut adalah kekurangan fasilitator dalam menyiapkan, dalam menyediakan sampah yang ada di sana. Maka dari itu mereka membuang langsung ya ke sana kemari, dibuang sembarangan, dan ketika itu dibawa ombak akan dibawa masuk lagi. Nah, itu yang akan menyebabkan ya tadi rusaknya terumbu karang dan pengelolaan yang kurang maksimal. Jadi pantai tersebut bagus ya teman-teman. Kalau teman-teman pernah ke sana, itu benar-benar bagus banget pemandangannya, dan itu merupakan salah satu pantai yang mungkin kalian belum pernah kunjungi ya, 11-12 lah sama Bali ya kan. Nah, dari faktor penyebab ini kita dapat menemukan solusi yang harus kita lakukan ya. Yang pertama dengan daur ulang itu sendiri, yaitu pemberdayaan masyarakat. Nah, daur ulang. Mengapa kita ada masyarakat, kita tidak menggunakan masyarakat itu sendiri sebagai doing action-nya, bukan sebagai kontroversial, tapi ketika masyarakat di sana dapat menggunakan strategi yang bagus, menggunakan sumber daya manusia yang lebih baik, mengapa tidak kita berdayakan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kreatif ya. Kita bisa masukkan ini selain dari pariwisata, kita dapat mengklasifikasikan dengan ekonomi kreatif yang ada, sebagaimana daur ulang sampah itu sendiri. Nah, maka dari itu terciptalah suatu pencetusan ide, yaitu strategi pengelolaan sampah dengan penerapan daur ulang. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi bagaimana sih agar sampah di Pantai Gili Labak tuh tempatnya itu pariwisata bisa mengoptimalkan dan menjadi pantai yang bersih dari sampah. Seperti itu. Itu adalah rumusan masalah yang saya tulis di esai ini atau karya tulis ilmiah ini, sebagaimana yang sudah saya pikirkan dahulu ya, karena udah 3 tahun yang lalu ya, sepertinya udah lama banget ya, saya agak sedikit lupa tentang ini, tapi saya mencoba untuk ingat dan share kembali atas apa yang telah aku tulis gitu. Nah, yang nomor 2, bagaimana nih revitalisasi dalam melalui metode wawancara dan ustad.
Nah, ini kadang teman-teman yang skripsi, yang melakukan research ataupun hipotesis apapun itu, bagaimana sih revitalisasi ketika kita menggunakan deskriptif kualitatif, tidak menggunakan langsung kuantitatif, bagaimana bla 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 penghitungan dan lain sebagainya, malahan menggunakan kualitatif dengan data-data yang ada melalui pustaka atau literatur. Nah, ini adalah solusinya. Menjadi terobosan baru untuk penanggulangan sampah di kawasan wisata Gila Belut. Jadi, untuk adanya revitalisasi atau pengaplikasian maksud saya, itu melalui metode wawancara dan pustaka, kita langsung terjun ke sana dan juga langsung menanyakan kepada masyarakat setempat. Bagaimana Ibu ketika saya memiliki ide tersebut dan saya mengaplikasikan di sini bla 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 dan sebagainya tentang wawancara itu, dan mereka menyampaikan bahwasanya, wah ini ide bagus untuk terobosan kita ya, seperti itu. Jadi seperti apresiasi banget buat kita ketika kita melakukan observasi ke sana. Dan membantu masyarakat dalam pengentasan kemunduran ekonomi. Nah, ini kembali lagi kepada poin tadi ya, pemberdayaan masyarakat. Jadi fungsinya pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi kreatif, fungsinya adalah membantu masyarakat dalam pengentasan kemunduran ekonomi, yang mana nantinya ketika mereka memiliki ekonomi yang sangat rendah dan juga permasalahannya ada, kenapa mereka tidak langsung saja datang ke alam, yaitu pantai tersebut, mereka mengambil beberapa sampah yang notabene ini memiliki kreativitas tinggi ya. Maksud saya ketika mereka sudah memiliki kreativitas, maka tidak salah ketika mereka memanfaatkan yang ada di sekitar mereka. Maka dari itu dapat mengurangi ekonomi yang menurun. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus dalam artian kita harus semangat untuk memiliki ekonomi kreatif yang lebih baik gitu. Dan juga menjadikan masyarakat lebih produktif. Ini salah satunya ekonomi kreatif masuk ke dalam poin itu. Dan juga mendaur ulang, mendukung ya, maksudnya mendukung daya tarik wisatawan. Jadi di sini wisatawan, maksud saya akan mendukung daya tarik wisatawan adalah ketika dengan bersihnya pantai, dengan menariknya pantai itu dengan tanpa adanya sampah, maka daya tarik wisata itu akan lebih tinggi. Karena kita contoh saja Bali ya, bukan kita membandingkan, tapi kita mengambil contoh yang positif sebelumnya, kita bisa mengambil contoh Bali, yang mana Bali di sana ada beberapa pantai yang tanpa sampah sama sekali. Dan itu merupakan salah satu kiblat ya, kalau kita bisa mengatakan kiblat pantai seperti contoh itu, anti sampah. Maka dari itu daya tarik wisata yang berada di Indonesia ini khususnya dapat berkunjung ke Sumeneb dengan anti sampah itu, karena wah bagus ya anti sampah, wah bagus ya tidak ada sampah yang berserakan, maka citra itu akan tumbuh dengan adanya hal baik tersebut. Itu ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah, nah ini masuk pembahasan bagaimana saya mendeskripsikan dengan teman saya itu. Oke, sampah ya. Sampah, daur ulang, dan juga pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya sampah di sini, maksud kata-kata sampah adalah bagaimana orang-orang sadar akan menyediakan tempat sampah organik dan anorganik. Oke, jadi teman-teman sudah tidak asing lagi ya ketika mendengar sampah organik dan anorganik, karena mereka dipisah. Karena ketika kita mendaur ulang, kita akan langsung fokus apa yang dapat kita ambil, teman-teman ya. Kalau kita ambil anorganik ataupun organik, kita dapat mengambilnya langsung dan kita dapat daur ulang seperti itu. Kalaupun yang anorganik, kita dapat mendaur ulang seperti kerajinan, tapi kalau organik kita bisa mendaur ulang tersebut dengan cara menjadikan itu pupuk ya, pupuk, entah itu pupuk tumbuhan maupun makan sapi dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu keberuntungan ya teman-teman ya, jangan salah dengan sampah itu sendiri. Nah, selanjutnya pengelolaan sampah menjadi kerajinan dan kompos. Nah, ini yang baru saja saya sampaikan. Kerajinan, kompos dan lain sebagainya merupakan hal yang perlu kita lakukan ya, maksudnya kita perlu temukan dengan cara alam tersebut ya. Kita tidak datang, tapi kita malah kita tidak mengambil, tapi kita malah datang. Jadi yang awalnya kita
kita beli, kita beli, kita ini enggak, tapi kita malah buat sendiri seperti itu. Jadi untuk mempertahankan ekonomi ya, jadi tidak menurun lagi, kita bisa membuatnya lebih baik gitu. Dan juga daur ulang ini sendiri. Kita masuk daur ulang, lalu pemberdayaan masyarakat. Pelatihan kreativitas untuk pengelolaan sampah. Jadi seperti yang sesi budaya saya kemarin ya, jadi harus ada sosialisasi karena komunikasi itu merupakan salah satu hal terpenting dalam suatu kegiatan. Jadi kalaupun kita mengadakan pelatihan tanpa komunikasi terlebih dahulu, ataupun kita action tanpa without socialization, itu akan berakibat fatal ya teman-teman. Ada yang salah paham, ada yang tidak sepemikiran. Nah, maka dari itu kita satukan pikiran kita satukan ide kita untuk menuju pemberdayaan masyarakat yang baik. Seperti itu. Nah, dari sebelum ke penutup nih teman-teman, saya ingin berbagi sedikit dari pembahasan tersebut. Dulu pengalaman saya ditanya sama juri, apakah kalian pernah ke sana? Apakah kalian pernah langsung datang dan mewawancara? Iya, kalau memang lomba ya teman-teman, kita tidak bisa menolak apa yang naluri yang kita udah sampaikan, kita udah tulis, tapi kita mengatakan bahwa itu kita tidak pernah ke sana. Nah, itu merupakan salah satu hal yang paling fatal yang penulis lakukan ketika berbohong, seperti itu. Maka dari itu, ketika ditanya oleh wawancara, nah maka dari itu kalian harus bersikap jujur. Apakah kalian pernah ke sana? Apakah kalian pernah meneliti? Apakah kalian pernah observasi? Nah, itu tugas kalian untuk menjawab pertanyaan dari juri tersebut. Nah, maka dari itu teman-teman, ayo kita belajar jujur, kita belajar berobservasi, kita belajar melakukan apapun hal yang terbaik untuk masa depan kita. Nah, sampai kemana-mana ya penjelasannya, tapi itu penting buat kita ya, karena itu pengalaman. Ada beberapa kompetitor saya di situ yang berbohong. Jadi ketika kita udah berpresentasi semua kelompok, dan kelompok itu ditanya sama juri, apakah kalian pernah ke sana? Dan jawabannya tidak, Pak. Lalu apa buktinya dengan itu? Apakah kualitatif cukup untuk membuktikan bahwa itu benar seperti itu? Nah, itu merupakan kesalahan yang fatal ya teman-teman. Jadi kita harus banyak bertanggung jawab. Oke, selanjutnya penutup ya. Ini kesimpulan yang dari kita yang kita tulis. Sampah yang berserakan di pantai Gili Labak dapat kita manfaatkan menjadi barang yang berguna, yakni dengan menggunakan daur ulang sehingga masyarakat bisa memanfaatkan barang yang tidak mempunyai manfaat. Oke, asal teman-teman tahu ya, aku sama Vivi ketika mempresentasikan lomba, kita bawa barang-barang yang kita bisa bilang prototipe ya. Prototipe asli langsung dari botol plastik yang waktu itu kami tidak membuatnya, tapi kita meminjam dari UKM yang mana dapat kita pinjamkan atau menjadi fasilitator kami. Dan kami bersyukur sekali waktu itu karena tidak sanggup untuk membuat ya, karena lombanya dalam waktu 3 hari. Dan itu benar-benar prototipenya sangat-sangat complicated sekali. Waktu itu kami memang belum bisa maksimal untuk membuatnya sendiri. Ya, jadi kita bawa itu sebagai bukti, inilah contoh untuk prototipe dan juga sampah yang akan kita bisa jual di pasaran dengan harga yang pantas untuk dijual. Maka dari itu ekonomi akan terbantu ya, walaupun sedikit demi sedikit. Nah, adanya konsep pemanfaatan sampah menggunakan daur ulang dapat meningkatkan kreativitas, inovasi, ekonomi terhadap masyarakat. Ini yang dinamakan revolusi. Dalam artian revolusi tersebut dapat memberikan kita penambahan skill, inovasi, kreativitas, dan lain sebagainya terhadap masyarakat itu sendiri. Maka dari itu teman-teman jangan salah dengan kreativitas itu ya. Itu bukan malah membuat kita malu akan mendaur ulang sampah, akan tetapi itu merupakan suatu bukti untuk membuktikan bahwa kita merupakan salah satu masyarakat yang memiliki inovasi yang lebih baik, seperti itu. Nah, konsep ini juga akan memperkenalkan pariwisata di Madura karena akan didirikan food court sebagaimana dengan konsep yang sudah direncanakan. Baik, untuk food court, kita berbicara masalah food court ya. Food court merupakan salah satu tempat center food yang akan dibangun di sana. Maksud ide kami adalah di sana masih banyak sekali pedagang-pedagang yang berserakan berjualan di mana-mana,
mereka berjualan di mana-mana tanpa ada tempat yang pasti, kadang dekat pantai, kadang jauh di pantai. Nah, maka dari itu kami ingin membedakan space antara toilet, food court, tempat santai dan lain sebagainya untuk meminimalisir sampah itu sendiri. Jadi dampaknya akan ke sampah. Karena apa? Karena dengan berbagai macamnya orang-orang yang berjualan di mana saja itu akan menyebabkan tidak terkendalinya sampah ya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman dapat uh, memberikan ide itu ya, karena kita berdua sudah memantapkan ide bahwasanya ketika sampah di mana-mana, khususnya penjual di mana-mana, dengan tidak adanya fasilitas atau banyak tempat sampah, maka itu akan menyebabkan tadi berserakan sampah di mana. Akan tetapi ketika kita jadikan food court, satu pedagang kaki lima, pedagang yang ada di sana semuanya, jenis pedagang apapun, kita jadikan satu, maka itu dapat mengurangi atau meminimalisir penyebaran sampah di sana. Nah, itu kesimpulannya. Lalu saran kami, mendaur ulang sampah pada seluruh masyarakat di Madura, khususnya masyarakat yang berdekatan dengan Pantai Gili Labu, agar memanfaatkan dan mengoptimalkan sampah yang dapat memberikan manfaat. Nah, itu yang dapat kami berikan saran kepada masyarakat itu sendiri, sebagaimana syarat-syarat yang sudah harus dilakukan, yaitu mengoptimalkan agar sampah tidak sampai merusak alam atau lingkungan. Nah, oke teman-teman, dari sini saya rasa cukup ya untuk penjelasan bedah esai pagi ini, karena di sini pagi dan juga saya senang sekali telah memberikan sedikit ilmu dan juga tidak ilmu sih, kita bisa bilang ini pengalaman ya, karena di sini masih sama-sama belajar dan juga saya ingin memberikan apa yang pernah saya dapatkan waktu S1. Nah, begitulah teman-teman ya, saya tutup dulu. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar dan juga foto Instagram kita. See you!